Shalom, selamat sore menjelang malam. Ya, kita bisa kembali lagi hari ini bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya dalam ibadah hari ini kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Apapun yang terjadi hari-hari ini, keadaan kita juga Indonesia hari-hari ini bisa seperti ini, biar kita mau menyatakan tetap kebaikan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Dan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 65 ayat 5, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama mau datang sama Tuhan, kita sama-sama mau memuji Tuhan, dan kita sama-sama mau agungkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari kita sama-sama berkata, Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Mari kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Kita mau katakan Tuhan baik. Aku menyembah-Mu, nyanyi Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Naikkan pujian dari awal. Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
Dia baik bagi kita semua, saudara. Dia baik bagi setiap kita. Dia baik buat Indonesia. Lu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Biar kebaikan Tuhan, kita sebagai umat Tuhan memuji Dia, saudara. Ku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memuji, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, sebab Dia baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama sembah Dia, saudara. Karena Dia baik, karena Tuhan kita baik, karena Dia sayang kepada kita semua, karena Dia peduli kepada kita semua, saudara-saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Engkau tak pernah berubah ya Tuhan, dulu, sekarang, selamanya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh ya rada marana masakarana mayarana mase. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi pada kami Tuhan, apapun keadaan kami,
Apapun Tuhan kondisi yang saat ini sedang terjadi bagi kami, bagi Indonesia, bagi kota kami Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Yesus, Engkau tetap baik apapun keadaannya Tuhan. Kami tahu ada rencana yang indah yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, saat sore ini Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang akan penuhi hidupan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kasih-Mu Tuhan, Engkau terus limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menyembah Tuhan. Sehingga kami bisa memuji-muji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Segala yang ada pada kami Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami hidup karena kebaikan-Mu. Kami boleh hidup dan boleh beribadah hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan terus memuji-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu. Dan berkatilah Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan. Biar kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau sertai dan Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dan terobosan-terobosan di dalam nama Yesus. Biar semuanya itu terjadi atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam Tuhan. Dan Tuhan pakai kami yang melayani, urapi kami. Dan Tuhan juga pakai setiap kami yang hadir, yang saat ini siap beribadah kepadamu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian Aba Bapa, Aba Bapa. Dia Bapa kita yang baik saudara. Aba Bapa, Aba Bapa, oh segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Mari kita sama-sama katakan lagi Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, sekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama katakan sekali lagi saudara, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami mau rindu lagi Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami lebih dekat lagi, lebih dalam lagi Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terutama hari-hari ini Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, berbagai tanda-tanda telah Engkau nyatakan di dalam dunia ini ya Tuhan. Biar semakin lagi Tuhan, kami takut akan Tuhan.
Semakin lagi Tuhan kami hari-hari ini mendekat kepadamu Tuhan. Biar Tuhan berikan kepada kami hati yang bijaksana untuk kami dapat menjaga kehidupan kami Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kekudusan, takut akan Tuhan. Saat ini Tuhan adalah waktu-Mu berbicara kepada kami. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, biar pada saat ini Tuhan Engkau mau berbicara kepada kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan siapkan hati kami semua Tuhan, untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang menerangkan dan memampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga pakai hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu penyertaan dan urapan Roh Kudus, sehingga hamba dapat mampu meneruskan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini. Dan biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan pakai hamba di dalam meneruskan firman ini Tuhan. Biar Roh Kudus, sekali lagi kami sama-sama rindu bisa mengalami pekerjaan-Mu yang ajaib lewat pemberitaan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami butuhkan firman pengajaran-Mu Tuhan, agar kami dapat dituntun, dipimpin dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami lewat firman-Mu juga dapat disucikan, dikuduskan, dan kami disempurnakan oleh firman Allah. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang akan memberkati setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman, dan kami siap juga Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu lewat firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau saudara kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 22 saudara. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 22 saya akan membacakannya saudara. Ya, Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 22. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Ya saudara, hari ini kita mau belajar ya firman Tuhan ya saudara. Ya, dalam ibadah hari ini ya saudara, kita punya tema saudara tetap sama saudara dalam ibadah persekutuan doa, yaitu bersahabat dengan Allah saudara. Ya saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang kelima saudara, Yohanes pasal 15 saudara, maksud saya Yohanes pasal yang ke-15 saudara, ayat 15, di situ firman Tuhan katakan ya saudara, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul ya saudara, dan juga kepada pengikut-pengikutnya, yaitu murid-murid Yesus yang mengikut Yesus kemanapun dia pergi ya saudara, dikatakan bahwa
Yesus mengatakan pada murid-murid, pengikut-pengikut, dia katakan bahwa saudara, dia tidak menyebut mereka sebagai hamba, saudara, tetapi sebagai sahabat. Ya, demikian juga dengan kita, saudara-saudara, ya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, ya kita juga tidak disebut hamba, tetapi disebut sebagai sahabat, saudara. Ya, kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan, saudara. Jadi kita bahagia, senang, saudara, menjadi sahabat dari Tuhan, saudara. Ya, sekalipun saudara menjadi seorang sahabat Tuhan, ya tentu juga saudara ada sesuatu yang spesial, ya saudara, tetapi juga sebagai sahabat kita juga tidak akan juga lepas dari pergumulan, dari masalah, ya saudara. Jadi saudara, hari-hari ini Tuhan mau saudara kita bisa menjadi sahabatnya, saudara. Apa bedanya seorang hamba dengan sahabat, saudara? Beda dari seorang hamba dengan sahabat bukan karena dilihat dari statusnya, saudara. Kalau saudara Tuhan menjadikan kita sahabat, tentu karena Tuhan itu statusnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, saudara. Tetapi kita bukan saudara, orang yang punya kuasa, saudara, bukan seorang yang ajaib, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak menjadikan kita sahabatnya dengan keadaan statusnya, saudara. Tetapi saudara, yang membedakan antara hamba dengan sahabat, saudara, tadi dikatakan demikian, saudara. Ya, di ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, saudara. Seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, saudara. Tetapi sahabat, saudara, dikatakan aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi bedanya ini, saudara, seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, saudara. Ya. Tapi seorang sahabat akan tahu apa yang akan diperbuat oleh tuannya, saudara. Ya, apa yang akan diperbuat oleh sahabatnya, saudara. Maksudnya di sini, saudara. Jadi seorang sahabat itu tahu, saudara, apa yang akan diperbuat, apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya, yaitu Yesus ini, saudara. Ya, jadi kalau kita adalah orang Kristen, saudara, tetapi kita tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan, dan apa yang akan diperbuat oleh Tuhan, ya, sebagai sahabat kita, saudara, maka kita bukanlah saudara, orang Kristen yang saudara, orang Kristen yang bersahabat dengan Tuhan, saudara. Tetapi saudara, kalau kita itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mau, ya saudara, yang mau mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, maka disebut sebagai sahabat, saudara. Karena seorang sahabat itu akan memberitahukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginan hatinya, saudara. Sama seperti kita punya teman yang dekat, kita punya sahabat, saudara. Kalau kita punya rencana ingin mungkin membuka usaha, saudara, mungkin kita akan datang atau kita akan telepon, atau mungkin kita akan mencari sahabat kita, saudara. Kita akan menceritakan keinginan kita, ya, untuk membuka usaha, saudara. Atau mungkin saudara punya masalah, punya pergumulan, saudara. Kalau saudara punya sahabat, pasti saudara akan mencari sahabat saudara untuk saudara? Mungkin menceritakan permasalahan saudara. Mungkin saudara ingin tahu pendapat sahabat saudara. Nah, ini sahabat, saudara. Ya, tetapi saudara, kalau saudara nggak punya sahabat, maka saudara mungkin punya hanya teman biasa-biasa, saudara. Tidak mungkin saudara punya masalah, pergumulan, punya keinginan untuk berbuka bisnis, usaha, atau ingin saudara punya keinginan untuk
mencari teman hidup, ya saudara, mencerita sama orang lain yang saudara nggak kenal, ya tentu nggak mungkin saudara. Pasti akan mencari orang yang saudara kenal dan percayai, itulah sahabat saudara. Ya, saudara, demikian juga saudara, seorang sahabat saudara, Alkitab katakan saudara ya akan diberitahukan apa yang menjadi ya saudara keinginan, kehendak ya yang apa saudara, yang Tuhan ya saudara akan kerjakan saudara. Nah, hari-hari ini dengan adanya COVID-19 saudara ya yang terjadi di seluruh dunia ini saudara. Ya, saudara, mungkin semua ini menjadi masalah pergumulan yang sama saudara. Saudara, kita lihat sedikit di dalam Ulangan pasal 28 saudara. Ulangan pasal yang ke-28 saudara. Ya, Ulangan pasal yang ke-28 ya saudara, kita akan lihat di sini saudara, Ulangan 28 ayat yang ke-21 dan 22 saudara. Saya akan bacakan di dalam Ulangan pasal 28 saudara, ayat 21 sampai 22. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ya saudara, ini ya hari-hari ini biar kita juga mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan ya saudara. Apa yang hari-hari ini ya saudara, dengan kejadian-kejadian yang sedang melanda dunia ini dengan virus coronanya, ya ada yang bilang saudara tanda-tandanya juga nggak jauh beda dengan ayat yang ke-22 tadi saudara. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering ya saudara, tandanya ada batuk-batuk, demam ya saudara. Ya, ada demam kepialu saudara, pening, pusing, demam sambil pusing saudara, demam dengan ada pusing-pusingnya saudara, dikatakan demikian, dan dikatakan sakit radang juga saudara. Nah, ini kurang lebih sama saudara. Nah saudara, dengan keadaan yang demikian saudara, ya kita sebagai umat Tuhan ya saudara, biar kita hari-hari ini juga tahu apa yang sedang Tuhan akan mau kerjakan saudara, dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan saudara. Ya, kita lihat di sini saudara, sebagai umat Tuhan ya, sebagai sahabat-sahabat Tuhan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian saudara. Ya, tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya saudara, jadi sebenarnya saudara, yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan saudara, adalah saudara belajar dengar-dengaran suara Tuhan, dengar-dengaran saudara. Kita belajar mendengar suara Tuhan, mendengar saudara perintah Tuhan, mendengar saudara firman Tuhan, dan melakukannya saudara. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara. Alkitab ingatkan saudara, ya kalau umat Tuhan tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan saudara, maka kutuk-kutuk ini datang saudara. Ya, penghukuman Tuhan itu datang ke dalam dunia saudara, termasuk juga dalam kehidupan umat Tuhan saudara. Orang Kristen juga saudara bisa mengalami yang seperti ini, yang ayat 22 tadi katakan saudara. Ya, kita harus belajar hari-hari ini saudara sebagai orang Kristen untuk belajar mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan saudara. Ya, kita belajar mendengar perkataan-perkataan Tuhan
suara Tuhan, ya saudara. Ya, ya kita belajar untuk dengaran saudara, suara Tuhan, ya saudara. Ya, mendengar suara Tuhan itu saudara, bukan kita cari-cari suara Tuhan mana, cari-cari suara Tuhan mana saudara. Tetapi saudara, kita bisa, ya saudara, mendengar suara Tuhan itu lewat Alkitab, ya saudara. Kita belajar setiap hari membuka Alkitab kita, membaca Alkitab kita saudara. Kita baca Alkitab kita saudara, dan kita renungkan saudara, ya sampai ada satu mungkin ayat, 1, 2, 3 ayat yang mungkin itu menjadi rema dalam hati kita saudara. Mungkin apa yang kita baca itu ada satu perkataan Tuhan yang menyentuh hati kita, yang mengena di dalam hati kita saudara. Ya, itu suara Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita juga saudara. Ya, itu suara Tuhan. Dan kalau kita sudah mendengar suara Tuhan dan kita lakukan saudara, ya. Praktek yang kedua saudara, kita mendengar suara Tuhan ketika kita itu juga mendengar khotbah atau firman Tuhan saudara. Kita mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan yang apa saudara? Yang disampaikan oleh gembala, oleh hamba Tuhan, ya saudara. Kita dengarkan baik-baik, ya saudara. Dari penyampaian firman itu saudara, mungkin ada sesuatu juga yang mengena di dalam hidupan kita, yang mungkin juga menegur hidupan kita, yang mungkin juga firman Tuhan yang kita dengar itu menguatkan hati kita saudara. Nah, itulah suara Tuhan. Dan ketika kita dengar firman Tuhan lewat khotbah atau bacaan Alkitab, ya saudara, sekali lagi kita juga harus mempraktekkan, melakukan firman yang kita dapati dari Tuhan itu saudara. Ya, itu yang pertama saudara, kita belajar dengar-dengaran, belajar melakukan, belajar untuk taat, ya saudara. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-26, Yesaya 26 ayat yang ke-20 sampai 21 saudara. Ya, firman Tuhan berkata demikian, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Saudara, yang kedua yang Tuhan mau saudara hari-hari ini kita lakukan adalah, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya saudara. Jadi saudara, yang kedua adalah kita masuk ke dalam kamar, ya saudara, bukan untuk tidur saudara, bukan untuk kita apa saudara, nonton, ya saudara, tetapi berdoa saudara. Matius 6 ayat 6 saudara. Matius 6 ayat 6 berkata, ya saudara. Ya, Matius pasal 6 ayat 6 berkata demikian saudara. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi saudara, di sini hari-hari ini adalah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita berdoa saudara. Ya, kita berdoa, ya saudara, terlebih dengan keadaan kondisi yang saat ini saudara, Indonesia, dunia, dan kota kita Jakarta sedang juga terkena dengan virus corona ini saudara. Ya, kita dihimbau oleh pemerintah untuk tidak saudara keluar
rumah, untuk kita saudara bisa berada di rumah, berdiam ya saudara. Ini ada satu kesempatan juga saudara bagi kita semua untuk kita ini saudara ada di dalam kamar kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk kita menyembah kepada Dia saudara. Ya, untuk sementara waktu bersembunyilah barang sesaat, Alkitab katakan saudara. Yaitu apa saudara? Bersembunyi ini maksudnya kita datang dekat dengan Tuhan saudara. Ya, kita menyembah kepada Tuhan saudara. Biar hari-hari ini saudara kita lebih banyak untuk saudara berdoa dan menyembah kepada Tuhan saudara. Ya, hari-hari ini biar kita sama-sama saudara mau berdoa, menyembah kepada Tuhan ya saudara, mencari Tuhan ya. Ya, kita mencari Tuhan ya saudara, kita bersama-sama mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya Tuhan saudara. Ya, biar kita hari-hari ini banyak berdoa saudara. Apalagi pemerintah memberi kesempatan saudara untuk sebagian umat Tuhan untuk beribadah di rumah. Ya, untuk umat Tuhan, untuk kita orang-orang yang ada di Indonesia ini saudara, untuk kita ini saudara ya berada di rumah, untuk tinggal di rumah, dan juga jangan keluar-keluar, jangan berkeluyuran, jangan kumpul atau kongko-kongko saudara dengan banyak orang, untuk bisa mencegah, memutus rantai virus corona ini saudara. Ya, kita mengambil waktu kesempatan ini di rumah saudara untuk kita banyak berdoa. Untuk kita berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan saudara. Biar hari-hari ini, biar kita menggunakan waktu kita dengan baik untuk berdoa dan menyembah Tuhan, mencari kehendak-Nya Tuhan saudara. Ya, kita sama-sama menyembah Tuhan di tempat di mana kita berada saudara. Ya, yang ketiga saudara, ya, yang ketiga di sini Kejadian 5 ayat 21. Ya saudara, Kejadian 5 ayat 21 sampai 22 saudara. Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai 22 saudara. Ini bicara tentang Henokh yang bergaul saudara. Ini saudara berbicara tentang apa saudara? Bergaul karib dengan Tuhan atau membangun keintiman saudara. Nah ini saudara adalah satu kesempatan bagi kita juga saudara hari-hari ini untuk kita itu membangun keintiman dengan Tuhan saudara. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan. Tadi saudara disebutkan ya saudara di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 22 di sini dikatakan setelah Henokh hidup 65 tahun ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh ini sepanjang hidupnya ya saudara dia bergaul karib dengan Tuhan, artinya bersahabat dengan Tuhan, artinya saudara dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan. Ya, kalau dikatakan setelah umur 65 ya saudara, itu artinya dari muda ya Henokh ini bergaul dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan saudara, sampai akhirnya dalam usia 65 maka Henokh diberikan buah nikah seorang anak yaitu Metusalah ya saudara. Ya, dia mempunyai anak saudara. Ya, saudara, setelah dia punya anak saudara, ya Henokh tetap lagi saudara bergaul lagi dengan Tuhan saudara. Artinya saudara, ya, artinya saudara Henokh ini dari muda dia membangun hubungan keintiman dengan Tuhan saudara. Ya, saudara, kita juga belajar dari Henokh ini saudara. Ya, kita belajar dari Henokh untuk apa saudara? Membangun keintiman, membangun hubungan, ya, bergaul dengan Tuhan saudara. Ya, dari muda, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak teens ya saudara, ya kalian
tetap bangun hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ya, seringkali kita juga muda waktu masih sekolah, kuliah, kita semangat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita rajin ibadah, rajin melayani Tuhan, kita sama-sama ya masih muda saudara, kita semangat untuk membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, ya saudara. Ya, setelah kerja masih kita bisa teruskan saudara. Nah, tetapi seringkali masalahnya setelah kita menikah, bangun rumah tangga, sudah bekerja, punya kesibukan yang mungkin sibuk luar biasa, setelah nikah ada kesibukan, tambah lagi dengan punya anak, buat nikah, ya, tambah lagi kesibukan, ya. Saudara, tidak menjadi alasan, ya saudara, harusnya kita tetap bisa bangun hubungan dengan Tuhan, malah harusnya kita semakin intim, semakin erat dengan Tuhan saudara. Ya seperti Henokh saudara, dari muda, dari anak-anak, mungkin dari anak-anak sekolah minggu, mungkin dari anak-anak teens, ya mungkin ketika masuk remaja, mulai bekerja saudara, mulai membangun dalam pernikahan, dia tetap semangat, dia tetap saudara, tetap dia bangun hubungan erat dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, setelah banyak kesibukan-kesibukan, tambah lagi dia memiliki anak, ya. Keintiman dengan Tuhan. Dia lanjutkan lagi sampai 300 tahun lagi. Dia bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, jadi 365 tahun Henokh hidup, dan dia hidup dalam bergaul dengan Tuhan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, 365 tahun saudara. Ya, sepanjang hidup Henokh, artinya Henokh bangun keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan dengan baik. Ya, 365 ini sama artinya 1 tahun ada 365 hari saudara. Ya, biar 365 hari ya saudara, dalam sepanjang tahun ini kita juga belajar seperti Henokh untuk juga bergaul karib, membangun hubungan dekat dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan saudara. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan ya saudara. Kita setiap hari saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat kita berdoa, ya bangun tidur. Pagi hari kita berdoa kepada Tuhan saudara, menyiapkan waktu juga untuk membaca firman Tuhan saudara, membangun hubungan dengan Tuhan lewat kita beribadah kepada Tuhan saudara. Jadi saudara, kita setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Karena saudara, sekali lagi kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah saudara. Yesus tidak menjadikan kita itu saudara, hamba saudara, tetapi menjadikan kita semua adalah sahabat. Dia menyatakan isi hatinya, dia menyatakan saudara, keinginannya, dia menyatakan apa yang akan dikerjakannya ya saudara. Dia menyatakan apa yang dikerjakannya kepada kita semua saudara. Ya, dengan keadaan sekarang yang saudara, yang dunia alami saat ini dan juga Indonesia alami dan kita juga alami dengan COVID-19, dan juga kita lihat dengan keadaan semuanya itu sampai ekonomi ya yang ada sekarang ini semakin merosot saudara. Nah, Tuhan nyatakan tadi dalam kitab Ulangan 28 ayat 21-22 ya saudara, Tuhan juga sudah nyatakan kepada kita semua. Nah saudara, tinggal kita sebagai sahabat-sahabatnya. Mari sekali lagi saudara, kita sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, mari saudara, kita gunakan waktu yang ada untuk belajar dengar-dengaran. Ya saudara, dengar-dengaran suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan.
Ya, kita mendengar suara Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang dikhotbahkan juga saudara. Dan kita belajar hari-hari ini untuk banyak menyembah Tuhan, banyak berseru kepada Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Dan hari-hari ini yang Tuhan juga mau lakukan pada kita sebagai umat Tuhan untuk kita bergaul karib dengan Tuhan, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan saudara. Biar lewat firman Tuhan ini saudara, apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, mari kita dengar, kita lakukan saudara. Kita mempraktekkan firman Tuhan hari-hari ini. Kalau tidak, maka saudara sama ya seperti kita ada di depan cermin, kita melihat wajah kita, setelah itu kita keluar dari kamar kita dan kita sudah lupa lagi dengan wajah kita yang tadi kita lihat saudara di sebuah cermin. Firman Tuhan itu ada cermin saudara. Keadaan kita itu dapat kita lihat dari firman Tuhan. Nah saudara, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita saudara. Mari saudara, kita sebentar juga akan siapkan hati kita juga sama-sama mau berdoa untuk Indonesia. Kita mau berdoa untuk pemimpin bangsa kita Indonesia. Kita doakan juga untuk dokter dan suster, para medis semuanya kita doakan ya saudara. Kita juga nanti doakan juga untuk aparat keamanan yaitu TNI maupun juga kepolisian saudara, biar tetap bisa menjaga keamanan Indonesia. Dan kita doakan juga saudara agar virus corona ini bisa saudara bisa ditangani, diatasi saudara. Dan kita juga nanti akan berdoa biar kiranya Tuhan juga tetap menyembuhkan yang sakit, dan juga kita doakan saudara agar virus corona ini tidak terus menyebar, tetapi biar Tuhan pulihkan Indonesia ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Ya, kita sama-sama berdoa saudara untuk pokok doa yang tadi kita inikan saudara. Ya, kita sama-sama mau saudara berdoa saudara. Ya, untuk Indonesia saudara. Ya, kita doakan agar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan lindungi, jagai Indonesia dan juga kota-kota yang ada, dan juga Jakarta juga Tuhan jagai saudara. Tuhan lindungi saudara. Mari kita sama-sama buka suara, kita mau berdoa. Haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan pulihkanlah bangsa kami, ampunilah bangsa kami Tuhan atas segala dosa dan kejahatan ya Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan yang akan memperdamaikan bangsa kami Indonesia ini Tuhan dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biar darah-Mu yang memperdamaikan dan darah-Mu Tuhan yang memulihkan Indonesia, terutama dari terpaan Tuhan yang saat ini virus corona ini Tuhan sedang menerpa kepada bangsa Indonesia dan juga kota-kota, dan terlebih khusus untuk Jakarta. Tuhan kami berdoa biar Tuhan pulihkan, Tuhan lindungi Tuhan agar Indonesia bisa terlepas dari virus corona ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus segala pekerjaan setan dan segala kuasa-kuasa dari virus corona ini kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang bekerja dengan ajaib untuk Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan lindungi bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini saudara, kita sama-sama berdoa untuk pemimpin kita Indonesia, dari presiden dan pemimpin-pemimpin negeri ini, biar bersatu dan juga bisa bekerja dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, terutama di dalam memutuskan hal-hal yang penting berkaitan dengan virus corona ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia, yaitu presiden, wakil presiden, para menteri, mereka yang duduk di DPR, MPR, dan juga DPD, dan juga para gubernur seluruh Indonesia, wali kota, camat, RT, RW. Biar kiranya Tuhan kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga, Tuhan berikan
ketakut akan Tuhan. Tuhan juga yang akan memberikan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini pelindungan-Mu, agar mereka dalam tugas mereka, biar Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Dan juga terlebih khusus untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, kami berdoa biar kiranya Engkau juga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan rohnya. Tuhan juga yang akan tolong Tuhan berikan kekuatan. Kalau Bapak Presiden kami Tuhan juga telah kehilangan ibunya yang Tuhan telah panggil, biar Tuhan keluarganya diberikan penghiburan, kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis, suster semuanya. Tuhan juga bekerja bagi mereka. Tuhan berikan pelindungan, Tuhan berikan penjagaan, Tuhan yang akan menolong mereka agar diberikan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru bagi mereka Tuhan. Terutama Tuhan mereka yang bekerja untuk menangani pasien corona ini Bapa, biar kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang akan bantu agar mereka juga bisa bekerja dengan teliti, dengan baik, dan juga lewat tangan-tangan mereka kuasa Allah bekerja sehingga menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Kami berdoa agar para dokter dan juga suster yang berjeri lelah bekerja, Tuhan lindungi mereka untuk tidak tertular dengan penyakit ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para medis dan para peneliti untuk bisa menemukan obat yang baik, yang cocok untuk virus corona ini. Dan juga kami percaya Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Kita juga berdoa untuk keamanan para aparat kepolisian, TNI, biar mereka juga bisa bekerja dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk para aparat TNI maupun Polri Tuhan, untuk mereka bisa bekerja untuk menjaga keamanan Tuhan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, biar di tengah-tengah keadaan kondisi yang yang susah, yang sukar ini Tuhan, mereka bisa bekerja dengan baik juga Tuhan, bisa menangani keamanan sehingga Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap terjaga, tetap aman. Kami percaya Tuhan yang akan juga berserta untuk para aparat TNI maupun kepolisian, mereka dilindungi dalam tugas-tugas mereka, dijagai oleh Tuhan juga untuk mereka tidak tertular penyakit virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara, kita juga sama-sama berdoa untuk ekonomi dan juga keadaan Indonesia ini, biar kiranya ekonomi Indonesia tidak ambruk, tidak jatuh, tapi bangkit saudara. Mari kita doakan. Tuhan, kami juga serahkan untuk perekonomian bangsa ini Tuhan. Dengan adanya virus corona Tuhan Yesus, ekonomi bangsa ini semakin hari semakin merosot. Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan campur tangan untuk perekonomian Indonesia, biar dibangkitkan kembali perekonomian Indonesia, dan Tuhan pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati Indonesia Tuhan, sehingga perekonomiannya dapat kembali nanjak naik Tuhan, dan tidak ada pengaruh Tuhan dalam perekonomian di Indonesia ini lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita juga doakan agar Tuhan tetap pelihara umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan juga Tuhan juga yang akan mendewasakan seluruh umat Tuhan yang ada di GPMI Philadelphia ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kami juga serahkan Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang ada di GPMI Philadelphia. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang mengenal domba-dombamu dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak teen, dan jemaat-jemaat umum. Biar kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pelihara mereka. Tuhan, Engkau yang akan sertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Ada tangan Tuhan, ada pelindungan Tuhan yang ajaib, ada pelindungan Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala bala-bala penyakit sampar, virus corona, maupun bencana alam dan segalanya yang tidak baik. Tuhan, jauhi dari kehidupan umat-Mu yang ada di GPMI Philadelphia. Biar Tuhan memagari mereka semua dengan api pemagaran-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar dalam keadaan situasi yang demikian, mereka tetap mencari Tuhan, mereka bersandar hidupnya kepada Tuhan, mereka juga Tuhan dapat semakin teguh iman mereka ya Bapa. Biar Engkau yang mendewasakan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kami serahkan mereka semua, biar kiranya keadaan mereka baik,
Tuhan yang memberkati hidupan mereka, Tuhan memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan firman yang telah kami dengar. Biar kiranya Tuhan, kalau firman ini sampai di sini, biar terus Kau bekerja Tuhan, dan memberkati Tuhan orang-orang yang mendengar, dan biar mereka juga bisa dikuatkan imannya, hatinya teguh di dalam Tuhan, dan Tuhan juga memberkati hidupan mereka semua. Biar Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke tempat masing-masing. Tuhan sertai kami semua dalam perjalanan kami jauh dekat, dan juga dengan kendaraan apapun juga Tuhan sertai kami. Dan Tuhan kiranya ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih Tuhan memelihara hidupan kami semua Tuhan. Biar kiranya rahmat dan anugerah-Mu Tuhan Engkau kalungkan dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan kiranya ulurkanlah kebaikan kemurahan-Mu, ulurkanlah berkat-berkat-Mu atas kami Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan kemenangan dari Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kita dari malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.